Pemirsa, over dimension overloading atau odol merupakan polemik keselamatan lalu lintas yang sudah cukup lama mengganggu dan membahayakan para pengguna jalan. Bukan sekarang, tapi seharusnya odol itu sudah lama dilarang. Hanya saja memang di tahun 2027 truk odol resmi dilarang. Mari kita bahas pemirsa infografisnya. Pertama-tama kita akan melihat apa sih sebenarnya odol itu. Jadi odol itu adalah singkatan dari over dimension overloading yang artinya truk yang melebihi kapasitas muatan. Jadi kondisi di mana truk atau kendaraan angkut barang ini melebihi batas dimensi seperti dimensi fisik, panjang, tinggi, dan atau berat muatan yang diperbolehkan oleh regulasi. Nah, foto yang ditampilkan di sini pemirsa memperlihatkan contoh truk odol dengan melebihi kapasitas muatan bodi modifikasi dan muatan berlebih seperti truk pengangkut sawit atau batu bara yang dimuat melebihi batas aman dari yang seharusnya. Kemudian kita akan melihat infografis berikutnya. Berapa banyak sebenarnya kecelakaan karena odol dan contoh-contoh kasus yang terjadi kecelakaan akibat odol. Misalnya saja pada tahun 2024 ini ya, truk odol ini ternyata menyumbang pemirsa sekitar 10,5% dari total kecelakaan lalu lintas di jalan raya dan naik hingga 40% di jalan tol. Jadi memang kecelakaannya ini lebih banyak terjadi di jalan tol. Kemudian lebih dari 6.000 orang tewas akibat kecelakaan yang melibatkan truk odol di sepanjang tahun 2024 dengan jumlah kecelakaan mencapai 27.337 kasus atau sekitar 10% dari total kecelakaan nasional. Nah, dan juga pemirsa, ini ada 349 kasus kecelakaan melibatkan truk odol di rentang 2017 hingga 2021. Ini data yang bersumber dari Korlantas Polri. Kemudian ada juga contoh-contoh yang menjadi kasus besar ya, karena banyak laporan kecelakaan di jalan tol akibat truk odol dan seringkali mengakibatkan tabrakan beruntun dan kematian puluhan korban. Kasus kecelakaan di tol yang paling banyak terjadi ini truk muatan berlebih yang biasanya dijadikan oleh headline nasional. Nah, berikutnya pemirsa kita akan melihat bagaimana infografis mengenai pernyataan pemerintah dan juga asosiasi tentang zero odol di tahun 2027. Jadi, pemerintah atau DPR ini dalam hal ini mengatakan kita sepakat membentuk tim bersama untuk merumuskan implementasi zero odol. Ini kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Kemudian Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi juga menegaskan, kami siapkan langkah teknis untuk mendukung pemberlakuan zero odol secara bertahap yang adil dan tidak merugikan. Nah, juga pemirsa kita akan melihat bagaimana pernyataan dari Asosiasi Pengemudi Logistik ya atau API yang mengatakan para pengemudi ini sepakat dan siap mengawal menuju zero odol 2027. Nah, mengapa ya bukan sekarang begitu? Kita akan melihat infografisnya pemirsa. Mengapa bukan sekarang? Karena dibutuhkan waktu untuk transisi industri angkutan sosialisasi kesiapan armada dan penegakan hukum secara bertahap. Kemudian pemerintah juga ingin regulasi berjalan adil, tidak membebani pengemudi dan pelaku usaha kecil secara mendadak. Nah, itu tadi yang dikatakan bahwa Suroso Ketua Umum API ini meminta siap mengawal menuju zero odol di tahun 2027. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang harus dilakukan pemirsa agar tercapai zero odol di tahun 2027? Menurut roadmap dan analisis para pemangku kepentingan ada berikut langkah-langkah penting yang perlu ditempuh. Yang pertama adalah pembentukan dan kerja tim teknis lintas sektor. Jadi tim gabungan antara pemerintah seperti Kemenhub, PUPR, Kepolisian, DPR, dan Asosiasi Pengemudi untuk merumuskan regulasi teknis dan transisi menuju pelarangan odol penuh. Kemudian digitalisasi dan juga pengawasan. Ini juga penting karena ini merupakan implementasi sistem weight in motion. Jadi ada alat timbang otomatis. Dan juga ada hal-hal yang sifatnya pengawasan seperti monitoring real time muatan kendaraan untuk penertiban lebih efisien dan lain sebagainya. Kemudian juga edukasi dan juga sosialisasi yang intensif untuk terus dilakukan. Jadi edukasi ke pengemudi, perusahaan logistik, dan pengguna jalan soal resiko odol dan prosedur compliance dilakukan sejak 2025 sampai penegakan kebijakan penuh di tahun 2027. Dan dukungan bagi pengusaha atau pengemudi kecil
Nah, ini juga penting karena misalnya saja ada insentif atau skema pembiayaan armada baru, kemudian pelatihan teknis dan bantuan transisi agar tidak ada pihak yang terbebani secara finansial. Berikutnya, penegakan hukum secara bertahap namun tegas. Dari sosialisasi ke sanksi bagi pelanggar, awalnya peringatan ringan lalu operasi gabungan secara intensif untuk menindak odol secara konsisten. Dan juga tentunya perbaikan infrastruktur pendukung. Jadi misalnya penambahan dan pengoperasian jembatan, timbang, normalisasi armada, serta pemugaran fasilitas jalan untuk mendukung peraturan zero odol di tahun 2027 mendatang. Itulah tadi pemirsa sejumlah infografis mengenai odol. Kita nantikan apakah benar 2027 lalu lintas tidak lagi terancam dengan kehadiran odol. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai odol ini, kita sudah terhubung dengan Irjen Purnawirawan Aan Suhanan yang merupakan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Selamat siang Pak Aan, terima kasih atas waktunya bersama kami di Metro Siang. Pak Aan, jadi kan seperti yang kita tahu ini sebenarnya kan sudah membahayakan ya. Tapi mengapa harus menunggu cukup lama di tahun 2027 baru meniadakan odol? Baik, Mbak Maria. Jadi kalau kita lihat di regulasi 2009 ini sudah diatur terkait dengan overdimensi maupun overloading, yaitu dalam Undang-Undang Lalu Lintas atau ULJ ya. Kemudian di 2017 kita sudah membuat satu program yaitu Zero Odol juga pada saat itu. Itu 2017 kemudian sampai ke 2023. Namun ini ditunda pelaksanaannya. Tentu itu terus kita evaluasi kenapa ditunda, kenapa tidak berhasil ya. Kemudian tahun 2025 ini atas arahan Bapak Presiden ya untuk kembali melakukan penataan tata kelola angkutan logistik ini atau yang sering disebut zero odol lah ya. Artinya overdimensi dan overloading yang kita akan kelola sehingga ini memerlukan komitmen ya, komitmen dari seluruh kementerian lembaga karena itu tadi regulasi maupun kegiatan-kegiatan terkait dengan zero odol ini ada di beberapa kementerian lembaga. Kemudian juga kita perlu komitmen dari seluruh ekosistem yang ada. Salah satunya tadi ya dari API sudah berkomitmen untuk 2027 itu zero odol. Ini salah satu langkah yang baik ya. Komitmen dari KL, dari seluruh asosiasi dan seluruh ekosistem yang ada dalam tata kelola angkutan logistik ini. Baik, Pak Aan, sebenarnya apa sih kesulitan dalam menertibkan odol ini? Itu tadi ya. Oke. Jadi apa Pak kesulitannya dalam menertibkan odol ini? Misalnya apa saja yang diminta oleh asosiasi pengemudi truk ini, Pak? Seperti yang kita serap ya dari beberapa asosiasi, yaitu melalui unjuk rasa, kemudian kita juga audiensi dengan beberapa asosiasi, kita terus menyerap informasi tersebut. Sebenarnya ada beberapa yang para pengemudi atau asosiasi. Yang pertama terkait perlindungan terhadap para pengemudi angkutan logistik ini. Baik itu perlindungan hukum, maupun kepastian terhadap kesejahteraan. Itu yang pertama ya. Yang kedua menuntut adanya ongkos logistik yang memadai. Artinya saat ini kan itu ongkos logistik ini berdasarkan kesepakatan antara transportir dengan pemilik barang. Ini dalam rencana aksi yang kita buat bersama dengan kementerian lain itu akan kita susun terkait tarif angkutan barang ini, baik itu tarif bawah dan tarif atas. Kemudian berikutnya ini masalah regulasi. Ya, regulasi di Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 ini pasal 307 terkait dengan pemuatan atau overload tadi yang menjadi objek hukum adalah para pengemudi. Oke. Ya, karena barang siapa dan seterusnya. Kemudian untuk pemilik barang itu tuntutan dari para asosiasi pemilik barang maupun pengusaha juga ikut bertanggung jawab karena terjadinya overload ini karena ada beberapa pihak yang
punya tanggung jawab di situ, ya. Kemudian saya kira itu tuntutan Oke, dari Pak. para Kalau pengemudi begitu, secara garis besar ya. nah Terakhir untuk satu lagi, mengakomodir ya. keinginan para pengemudi ini, bisakah solusi diberikan oleh pemerintah dalam rangka zero odol di tahun 2027, tapi juga tidak merugikan para pelaku logistik ini, Pak? Sudah Betul. disiapkan misalnya Jadi, solusi-solusinya nanti? jadi ini ya, jadi ini kita sudah seperti tadi kemarin disampaikan oleh Pak Wakil Ketua DPR maupun Pak Menteri ya, kita membentuk tim ya, membentuk tim yang dikoordinasikan oleh Kementerian Imprawil ya. Ini sedang menyusun ya rencana aksi, bahkan sudah ada rencana aksi yang kita buat ya, mengakomodir tadi tuntutan dari para pengemudi maupun asosiasi logistik tadi dan pengusaha barang ini, sehingga seluruh kepentingan ya, seluruh kepentingan yang ada di ekosistem ini bisa terpenuhi. Tentu tidak memuaskan seluruh pihak ya, namun negara hadir di sini untuk melindungi ekosistem yang ada ini, sehingga dari pihak pengemudi, kemudian dari pihak transportir, dari pihak pemilik barang ikut bersama-sama bertanggung jawab terhadap tata kelola logistik ini. Baik, kita akan nantikan ya Pak implementasinya Zero Odol di tahun 2027. Semoga lancar. Dirjen Perhubungan Darat, Irjen Purnawiran Aan Suhanan, terima kasih atas keterangan dan informasinya bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.